Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Sari. Di sini saya akan menjelaskan video tentang peran pemuda dalam mempersiapkan kemerdekaan. Simak videonya sampai akhir ya guys. Bye bye. Halo guys. Kira-kira bagaimana pemuda ikut memperjuangkan kemerdekaan ya? Yuk kita bahas. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, pemuda memiliki semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka. Pemuda juga mulai membentuk organisasi pergerakan. Sumpah Pemuda 1928 menjadi salah satu bukti penting persatuan Indonesia. Menjelang 1945, golongan muda semakin aktif mendorong kemerdekaan Indonesia. Pemuda juga ingin dilakukan atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian Jepang. Intinya, pemuda menjadi salah satu penggerak yang mendorong Indonesia menuju kemerdekaan. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Yuk kita bahas. Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Golongan muda melihat keadaan tersebut sebagai peluang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin proklamasi dilakukan secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok terjadi karena golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Jalannya peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang terjadi ketika Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok? Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Tujuannya untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo melakukan perundingan dengan golongan muda. Setelah ada kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilakukan, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Intinya peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu langkah penting sebelum proklamasi. Perumusan teks proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1 di Jakarta. Naskah ini disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Disaksikan oleh beberapa tokoh pemuda, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Saat ini, lokasi tersebut diabadikan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Setelah proses perumusan teks proklamasi selesai, setelah itu ngapain sih? Mari kita bahas. Setelah proses perumusan teks proklamasi selesai, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, Soekarno membacakan teks proklamasi dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah teks proklamasi dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera ini menjadi salah satu bagian penting dalam peristiwa proklamasi.
Pembacaan proklamasi menjadi tanda bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Peristiwa ini juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk membangun dan mempertahankan negara yang merdeka. Pengaruh proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa dampak dan manfaat proklamasi? Proklamasi menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi menjadi dasar pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme. Kemerdekaan kemudian harus dipertahankan dari berbagai ancaman. Intinya, proklamasi bukan hanya pernyataan kemerdekaan, tetapi menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk membangun dan mempertahankan negara.